Sahabat YouTube, sore ini saya tiba-tiba merasa butuh sekali untuk menjelajah alias jalan-jalan ke suatu tempat yang membangkitkan memori ataupun membangkitkan kenangan tentang masa lalu. Dan pilihan saya saat ini adalah Kota Gede di Yogyakarta. Dan Yogyakarta sendiri adalah memang memiliki pesona dari sisi sejarah ya. Zaman dulu berdiri kerajaan-kerajaan besar di wilayah yang pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia pada tahun Jogja itu tahun 46 jadi ibu kota Indonesia. Dan ada dua besar kerajaan yang pernah jaya, namanya Mataram. Mataramnya satunya adalah Mataram kuno sekitar abad 8 ya. Dan yang kedua adalah Mataram Islam yang berdiri di abad ke-17. Peninggalan kedua kerajaan itu yang bikin Jogja sampai saat ini buatku ya tetap eksotis, tetap asik, keren lah pokoknya. Kerasa Jawa, tapi kalau pas lagi lihat tembok-tembok, pagar sama apa namanya nih, portal gerbang di sekitar sini kok aku ngerasa lebih kayak Bali ya, jadi kayak berasa Hindu banget gitu. Iya Sobat Cahaya, mohon subscribe-nya ya, makasih banyak. Salam damai, salam cahaya. Peninggalan kedua kerajaan tersebut beda ya. Kalau di Mataram Hindu tuh banyaknya candi-candi, bangunan-bangunan megah. Tapi kalau di Mataram Islam kok aku nangkapnya makam. Bicara soal makam, ada dua kompleks makam, yaitu yang di Imogiri dan yang di Kota Gede. Nah sekarang saya ada yang di Kota Gede, di makamnya Panembahan Senopati. Lurus di hadapan saya adalah makam dari Panembahan Senopati. Panembahan Senopati, raja pertama Mataram Islam, dulunya bernama Danang Sutowijoyo. Nah, lurus di hadapanku itu adalah gerbang menuju makamnya. Kalau ke kiri nanti kita akan ke situ sedikit menuju sandang gitu ya, sebuah sandang atau tempat pemandian. Sejak saya kecil kalau jalan-jalan saya juga suka ke museum, saya juga suka ke tempat-tempat kuno atau tempat-tempat peninggalan masa lalu. Itu kadang-kadang mengingatkan saya sendiri bahwa mungkin di umur-umur seperti saya saat ini atau umur Anda atau umur adik-adik semua juga, kita semuanya pasti punya momen-momen bahagia, golden moment dalam hidup kita. Tapi kan sayangnya tidak semua orang itu bisa bersyukur atas momen bahagia yang pernah kita lalui, kita alami terhadap pencapaian-pencapaian prestasi atau apapun yang pernah kita lalui. Sama seperti kalau kita melihat ke pencapaian dari Panembahan Senopati tersebut ya, pendiri Mataram Islam. Dan kita semua pasti memiliki masa jaya, masa berprestasi, atau masih ada yang sedang jaya atau di puncak kejayaan saat ini. Dan dari beberapa teman, beberapa klien, banyak sekali yang dalam hidupnya, di perjalanan hidupnya hanya melihat masa-masa pahit, masa-masa penuh penderitaan dari dirinya. Banyak loh teman saya ataupun klien saya yang datang untuk terapi suara, itu selalu berkeluh kesah tentang kepahitan hidupnya, penderitaannya, kekurangan, ketidaksempurnaan pasangannya, bahagiaan hidupnya dan lain-lain. Dan mereka ternyata sangat mahir atau sangat terampil melihat kekurangan atau melihat negativitas dalam hidupnya. Mereka sama sekali tidak punya kemampuan untuk bersyukur. Mereka sama sekali tidak memiliki rasa syukur, rasa terima kasih terhadap apa yang sudah mereka peroleh dalam hidupnya. Mereka hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Mereka hanya melihat satu warna di dalam hidupnya. Padahal banyak sekali kalau kita lihat kiri kanan yang harus disyukuri, warna dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di tubuh, rasakan di perasaan, maupun banyak hal menarik. Nah, mereka-mereka itu memang sukar sekali melihat keistimewaan, kelebihan positif
hal-hal positif dari orang lain atau bahkan dalam dirinya sendiri. Mereka hanya terus-menerus melihat kekurangan dalam kehidupan, negativitas dalam kehidupan. Saat kita di dimensi ketiga, kita melihat dan kita mengalami dualitas, baik buruk, panas, dingin, kiri, kanan, kaya, miskin. Nah, orang-orang ini hanya melihat sisi negatif terus, tidak bisa melihat dan menerima sisi positif dalam diri orang lain maupun dalam dirinya sendiri. Dan inilah yang mereka harus membuka kacamata atau membersihkan kacamatanya agar melihat sesuatu lebih clear, lebih jernih saat mengalami, menjalani, mengamati kehidupannya. Mereka hingga bisa terus mensyukuri dan menikmati setiap perjalanan dalam hidupnya, setiap fase dalam hidupnya. Nikmati terus, alami terus, jalani dan syukuri. Perjalanan hidup kita sangat menarik, sangat membahagiakan. Oke. Terima kasih Sobat Cahaya sudah menyimak. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, sehat-sehat, damai, sejahtera, selamat, berbahagia untuk semua. Jangan lupa subscribe dan like. Salam damai, salam cahaya.